untuk boleh merenungkan firman. Kami berdoa kiranya Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami, supaya kemudian kami boleh mengerti apa yang juga Tuhan mau kami kerjakan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, saudara, hari ini kita akan melihat Yesaya 6. Ya, jadi saya akan bacakan ayat sejalan dengan kita membahasnya. Yesaya 6, tema kita hari ini diutus untuk pelayanan yang sulit. Pertama-tama kita akan melihat apa yang dilihat Allah yang kudus yang menakutkan. Next ya. Saya bacakan 1-3. Pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sekitarnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap untuk menutupi muka mereka, 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru bersaut-sautan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Jadi pertama-tama kita melihat bahwa Tuhan duduk di atas tahta. Dan di sini ditekankan pada tahun kematian Raja Uzia. Untuk menekankan ya, walaupun Raja Uzia sudah mati, ini adalah raja yang baik ya. Walaupun di akhir hidupnya dia menderita kusta gara-gara dia bersikeras mau mempersembahkan ukupan yang tentu saja hanya boleh dilakukan oleh para imam. Tapi dia adalah raja yang baik dan raja yang bertahta ya sangat lama. Karena itu kita bisa bayangkan ketika raja ini mati, pasti rakyat itu khawatir apa yang akan terjadi. Tetapi Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta. Berarti apa? Walaupun Raja Uzia sudah mati, tapi raja utama mereka, Tuhan, masih bertahta. Ingat ya, di dalam kerajaan Daud, sesungguhnya yang dianggap raja besarnya adalah Allah sendiri, sedangkan Daud dan keturunannya adalah raja kecil yang mewakili Allah. Nah, tahta yang tinggi dan menjulang. Dan di sini kita bisa melihat ya, betapa ini menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa. Nanti kita akan melihat di dalam Yesaya 42, ini juga menunjukkan kepada Kristus, saudara, kepada si hamba maksud saya. Ya, jadi di sini kita melihat tahta yang tinggi dan menjulang. Di bagian-bagian ayat yang ditunjukkan, ini beberapa kali untuk dinyatakan Tuhan yang memiliki tahta yang tinggi dan menjulang. Nah, next kemudian kita melihat apa yang terjadi adalah ada serafim, ya dikatakan para serafim berdiri sekitarnya. Serafim itu dari kata saraf yang berarti bakar, jadi kita bisa bayangkan itu adalah mungkin apa binatang-binatang yang seperti terbakar menyala seperti itu ya. Dan dikatakan bahwa dia ada 6 sayap. Kenapa perlu 6 sayap? Padahal tentu saja untuk terbang hanya perlu 2 sayap. Ternyata 2 sayap yang lain untuk menutupi mata dan 2 sayap untuk menutupi kaki. Berarti tidak tahan melihat kekudusan Tuhan ya, menutupi mata karena memang kekudusan Tuhan begitu mengerikan dan manusia, jangankan manusia ya, makhluk surgawi yang tidak berdosa pun tidak tahan. Kalau 2 sayap menutupi kaki mengingatkan kita tuh ya, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar ya, Tuhan berkata lepaskanlah kasutmu karena tempat engkau berdiri itu kudus adanya. Saudara jangan berpikir nanti kalau di langit baru bumi baru kita juga bisa dekat dengan Tuhan tanpa tersungkur seperti makhluk-makhluk surgawi ataupun penatua misalnya yang digambarkan di dalam Wahyu. Karena itu kita tidak boleh percaya dengan perkataan-perkataan misalnya hamba-hamba Tuhan tertentu yang mengatakan ya dia bisa menepuk punggung Yesus, ngopi bersama-sama. Saudara, itu adalah tidak mungkin bahkan ketika kita sudah di langit baru bumi baru. Bagaimanapun Allah adalah Allah yang kudus ya, dan di sini kita melihat tidak mengherankan nanti Yesaya pun langsung mengatakan celakalah dia. Nah, kemudian para serafim itu berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam.
Saudara sampai 3 kali menunjukkan superlatif. 2 kali sudah menunjukkan super, ya. 3 kali menunjukkan penekanan yang superlatif. Dan ini adalah menunjukkan kekudusan merupakan karakter utama dari Allah. Kan, saudara, tidak ada karakter apa dari Allah yang lain yang dinyatakan 3 kali berturut-turut seperti kekudusan Allah. Dan itu saya setuju dengan para ahli yang mengatakan ini memang merupakan karakter yang utama dari Allah, kekudusan Allah. Sayangnya ini merupakan sesuatu yang orang Kristen zaman sekarang sering sekali abaikan, ya. Kita cuma menekankan kasih Allah, tapi kita seharusnya mengerti kasih Allah adalah kasih, tetapi Allah juga terutama adalah kudus. Karena itu sebenarnya Amos menunjukkan menyatakan Allah itu kudus sama dengan menyatakan Allah adalah Allah. Karena itu kita melihat misalnya saya bandingkan 2 bagian, ya, Amos 4 ayat 2 dengan 6 ayat 8. Di mana Amos 4 ayat 2 berkata, Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya. Sedangkan di Amos 6 ayat 8, Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya. Saudara bisa melihat gak? Yang satu bersumpah demi kekudusannya, yang satu bersumpah demi dirinya. Bersumpah demi diri Allah atau kekudusan Allah, itu sama dengan Allah bersumpah demi dirinya. Next. Kata kudus, saudara, itu dari kata Ibrani kados, berarti dipisahkan, menunjukkan juga perbedaan, menunjukkan pada misteri, kuasa dan transendensi Allah, ya. Jadi Allah yang berbeda dengan kita, Allah yang melampaui segala makhluk ciptaannya. Dan Allah yang kudus berarti tidak mungkin dapat dimengerti sepenuhnya oleh manusia. Bahkan ketika Allah menampakkan diri, ia juga menyembunyikan dirinya. Karena itu ini terlihat di dalam ayat 4. Maka bergoyanglah alas ambang pintu karena suara seruan mereka, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Saudara coba, ketika ya alas pintu bergoyang dan rumah penuh dengan asap, itu kan tidak akan membuat penglihatan jadi jelas, tapi akan membuat penglihatan itu menjadi kurang jelas. Dan ini selalu sebenarnya, ya, tiap kali Allah menampakkan diri, ada ketersembunyian yang sengaja Allah lakukan untuk menunjukkan tentu saja kita bisa mengerti Allah sejauh yang diwahyukan, tetapi kita tidak mungkin bisa mengerti sepenuhnya mengenai Allah. Kan itu kalau kita berbicara tentang doktrin Allah, seperti doktrin Allah Tritunggal, masuk akal Bapak Ibu kalau kita itu tidak benar-benar bisa mengerti. Karena kalau sudah berbicara tentang doktrin Allah, itu melampaui logika kita. Hati-hati ya, bukan tidak logis tetapi melampaui logika kita. Karena apa? Karena namanya Allah, ya tidak mungkin bisa manusia mengerti sepenuhnya. Kalau Allah itu bisa kita mengerti sepenuhnya, berarti dia bukan Allah. Ya, karena itu tidak mengherankan setiap kali Allah menampakkan diri, ia pun menyatakan ada bagian dari dirinya yang disembunyikannya. Nah, next, karena itu kita melihat, ya, tadi sudah dikatakan alas ambang pintu bergoyang dan rumah penuh asap. Dan saudara, kekudusan Allah itu menakutkan, ya. Alkitab selalu menggambarkan kekudusan Allah menakutkan. Jangankan ketika Allah yang menampakkan diri. Ketika malaikat menampak diri pun, selalu yang dikatakan malaikat adalah apa? Jangan takut. Artinya apa? Artinya manusia itu takut, saudara. Bahkan berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan malaikat saja manusia takut, kita bisa bayangkan apalagi berhadapan dengan Allah. Jadi kita harus mengerti bahwa kekudusan Allah itu menakutkan. Karena itu Yesaya berpikir, ya pasti akan binasa, ayat 5. Lalu kataku, celaka aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Kemudian harusnya sebab mataku, ya, LAI TB2 memakai namun, tapi Ibraninya sebab mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Jadi Yesaya berpikir dia pasti akan binasa. Karena apa? Karena bibirnya yang najis dan karena ia telah melihat Tuhan. Karena itu kata 2 kali sebab. Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan sebab mataku telah
melihat Sang Raja Tuhan semesta alam. Nah, next kita melihat bahwa dua kali ya Yesaya berbicara tentang bibirnya yang najis di ayat 5 ini ya, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Ingat ya, kalau lebih dari satu kali menunjukkan penekanan. Bibir yang najis membuat Yesaya bukan saja tidak layak memuji Tuhan dengan serafim, tetapi ingat nanti di sini dia dipanggil untuk menjadi nabi dan berarti tidak layak menjadi nabi Tuhan. Kan itu kenapa mungkin penekanannya dua kali ya, betapa dia memiliki bibir yang najis. Nah, itu adalah apa yang ia lihat. Next kita melihat apa yang dirasakan. Sengatan yang menyakitkan. Ayat 6, lalu salah satu serafim itu terbang ke arahku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Nah, saudara, kekudusan Allah menuntut orang berdosa harus ditebus sebelum dapat memuji dan dipakai Tuhan. Karena itu kenapa sebelum Yesus datang, orang-orang PL kalau datang ke bait Allah, ya, bait Allah itu adalah rumah Allah, Allah tinggal di sana. Karena itu ketika mereka datang digambarkan mereka berjumpa dengan Allah. Kan itu kenapa mereka bisa ada Mazmur berkata lebih baik satu hari di pelataran rumah Allah daripada di tempat lain, daripada 1000 hari di tempat lain. Saya selalu menekankan hati-hati ya, rumah Allah itu bukan gedung gereja. Gedung gereja itu di Alkitab tidak disebut rumah Allah tetapi disebut rumah ibadat. Nah, ketika mereka datang digambarkan mereka berjumpa dengan Allah, karena itu ketika mereka datang mereka harus membawa kurban, saudara, untuk mendamaikan mereka dengan Allah. Manusia berdosa tidak bisa ya begitu saja berjumpa dengan Allah. Jadi di sini kita melihat bahwa kekudusan Allah menuntut orang berdosa harus ditebus sebelum dapat memuji dan dipakai Allah. Karena itu bara disentuhkan pada mulut Yesaya yang melambangkan dosanya diampuni. Tapi Bapak Ibu perhatikan nggak? Ditekankan bara itu diambil dari mana? Bara yang diambil dengan sepit. Berarti ini adalah sesuatu yang sangat panas sehingga serafim pun ketika mengambilnya dengan sepit ya dan disentuhkan ke mulut Yesaya. Next, tapi perhatikan bara diambil dari mana? Diambil dari mezbah. Artinya apa? Artinya harus ada pengorbanan baru bisa ada pengampunan dosa. Saudara, pengampunan dosa kita itu harus dibayar, saudara. Tuhan itu tidak mungkin bisa mengampuni dosa begitu saja. Dan di sini kita pun melihat ditekankan adanya mezbah, dan mezbah tentu saja mengingatkan kita kurban-kurban yang kemudian dibakar di atas mezbah. Dan kita tentu saja tahu ya bahwa kita bisa diampuni dosanya karena Tuhan Yesus merupakan kurban yang dipersembahkan. Kurban yang dipersembahkan satu sekali saja untuk selama-lamanya. Jadi di sini harus ada pengorbanan baru bisa ada pengampunan dosa. Dan kita kemudian diberitahu ya, simbol bara kemudian disentuhkan pada bibir itu ada artinya. Dan artinya adalah di ayat 7 kan, lihat bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Saudara, kata dilenyapkan adalah dari kata kapar, ditutupi atau ditebus. Ya, karena itu kenapa hari raya pendamaian, hari yang paling penting, hari di mana Israel harus berpuasa disebut Yom Kippur, hari penutupan artinya ya, dan diterjemahkan hari raya pendamaian ya. Jadi digambarkan dosa kita itu ditutup oleh Allah. Nah, kita sudah melihat apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, dan sekarang next apa yang didengar. Sayangnya ya, apa yang didengar adalah pesan yang menyedihkan, saudara. Di ayat 8
ini masih positif. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Untuk kita menekankan Allah Tritunggal, ya. Sautku, ini aku, utuslah aku. Jadi respon yang selayaknya di hadapan Allah yang kudus, yaitu apa? Ketaatan. Dan ingat saudara, Adam yang pertama diuji ketaatannya di Taman Eden, Adam kedua yaitu Yesus Kristus selalu diuji ketaatannya, ya. Bahkan hari terakhir sebelum penyalipannya kita melihat Yesus kembali diuji ketaatannya dan dia berkata, bukan kehendakku melainkan kehendakmulah yang terjadi. Kan itu memang saudara, respon setiap kita di dalam tugas dan pelayanan apapun yang Tuhan berikan seharusnya disimpulkan dengan satu kata, yaitu ketaatan. Nah, sekarang Yesaya yang telah diampuni dosanya bersedia diutus Allah. Ya, jadi ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Saulku, ini aku, utuslah aku. Kita tahu ayat yang sangat terkenal, ya. Tetapi sayangnya ini adalah respon yang jarang terjadi. Bukan saja sekarang jarang terjadi, saudara, berapa banyak ya dari kita yang ketika dipanggil Allah untuk tugas apapun, respon pertamanya mungkin, aduh Tuhan jangan aku dong, gitu kan ya. Jarang banget yang kita kemudian berespon, ini aku, utuslah aku. Biasanya mungkin setelah bergumul, setelah lari, dikejar-kejar ya, baru kemudian kita berespon dengan iya. Dan seringkali ianya pun juga dengan keraguan, dengan ketakutan seperti itu ya. Jadi ini adalah respon yang langka, saudara. Bahkan nabi-nabi pun jarang sekali berespon yang seperti itu. Yeremia misalnya menolak karena khawatir ya, aku ini muda, dalam arti aku tidak tahu apa-apa, mana mungkin aku itu mampu untuk menjadi nabi Tuhan. Dan Yehezkiel bahkan ya merespon dengan panas hati, saudara. Coba saya bacakan misalnya Yehezkiel 3 ayat 14. Yehezkiel 3 ayat 14, roh mengangkat dan membawa aku pun pergi dengan perasaan pahit dan panas hati, karena tangan Tuhan dengan kuat menguasai aku. Ya, jadi Yehezkiel sebenarnya tidak mau, tentu saja menjadi nabi itu mengerikan, saudara ya. Dan ini adalah sesuatu yang memang jarang terjadi, tetapi Yesaya memberikan kita teladan yang sangat baik ya, bahwa kita seharusnya berkata, ini aku, utuslah aku. Nah, next kita kemudian melihat ayat 9 dan 10. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi kamu tidak akan mengerti, lihatlah sungguh-sungguh tetapi kamu tidak akan memahami. Buatlah hati bangsa ini keras dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, lalu mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Tapi ternyata pelayanan Yesaya adalah untuk menyatakan penghakiman Tuhan terhadap umat. Umat tidak akan bertobat. Memang sebenarnya kalau kita lihat dalam sejarah Israel, Bapak Ibu ya, Allah itu tidak selalu mengirim nabi-nabi atau nabi-nabi itu tidak sama banyaknya setiap saat. Nabi-nabi itu paling banyak dikirim ketika umat setia atau ketika umat tidak setia. Rupanya nabi itu paling banyak dikirim ketika umat tidak setia, Bapak Ibu. Karena itu jangan heran, nabi-nabi itu lebih banyak memberikan nubuat penghakiman. Jadi nabi itu datang sebagai utusan Allah, bisa juga dikatakan sebagai duta perjanjian. Mereka tentu saja diutus karena umat sudah melanggar perjanjian dengan Allah. Kan itu sekali lagi jangan heran kalau firman Nabi itu kebanyakan adalah penghakiman. Nah, ada kesalahpahaman tentang Nabi, kita berpikir Nabi kan bernubuat. Kita selalu berpikir nubuat itu adalah prediksi masa depan, tapi itu tidak benar. Apapun yang dikeluarkan Nabi itu namanya nubuat. Nah, kebanyakan nubuat itu bukan prediksi masa depan, tetapi sebenarnya adalah firman supaya umat itu bertobat, ya, seruan supaya mereka bertobat. Dan sebenarnya kalau kita melihat prediksi itu memang ada,
tetapi tidak banyak. Yang lebih banyak adalah nubuat. Dan kebanyakan prediksi itu kemudian memberikan pengharapan ya, dan karena Allah adalah Allah yang penuh dengan anugerah. Jadi ditekankan Tuhan akan menghakimi kalau mereka tidak bertobat, tapi nanti Tuhan akan memberikan pengharapan. Mereka akan kembali dari pembuangan, Tuhan akan mengirimkan Mesias ya, mereka akan dipulihkan dan sebagainya. Tapi tidak usah heran kalau nubuat itu terutama sebenarnya adalah penghakiman. Karena itu kenapa dikatakan di ayat 9, dengarlah tapi tidak mengerti, lihat tapi tidak memahami. Perhatikan ada unsur lahiriah, dengar, lihat, tetapi ada unsur batinia, mengerti, memahami. Dan bahkan coba kita lihat ada kiastik ya di dalam ayat 10. Saudara, kiastik itu artinya paralel yang terbalik ya. Jadi kita lihat next. Karena itu di sini kita bisa melihat bagaimana ditunjukkan. Karena itu kenapa susunannya seperti ini, Saudara ya. Jadi buatlah hati bangsa ini keras, nanti diparalelkan dengan yang paling bawah, mengerti dengan hatinya, telinga berat nanti juga mendengar dengan telinganya, mata dan kemudian mata, tapi coba lihat ya, buatlah hati bangsa ini keras, telinga berat mendengar, matanya melekat tertutup, supaya jangan melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, mengerti dengan hatinya. Berarti jangan melihat, jangan mendengar dengan telinga, jangan mengerti dengan hati. Menunjukkan ketidakmampuan secara total. Jadi Yesaya diutus, dan saudara, pelayanan Yesaya itu melayani dari tahun 740-an sampai kira-kira 690. Yesaya itu melayani kira-kira 50 tahun, saudara. Dan di situ ditekankan kalau ternyata pelayanannya itu tidak akan banyak membuahkan hasil. Yang ada adalah umat kemudian tidak akan percaya, dan tradisi mengatakan Yesaya itu digergaji, saudara. Karena dikatakan bahwa ya Yesaya memang terutama melayani di zaman Hizkia, tetapi juga sampai pada anak Hizkia yaitu Manase, dan Manase itulah yang kemudian membunuh Yesaya. Kenapa ada, dan ini tradisi ya, jadi tidak ada di Alkitab, tapi ternyata orang Yahudi itu melihat di dalam Ibrani 11 ketika berbicara tentang pahlawan-pahlawan iman. Nah, di dalam Ibrani 11 kemudian ada pernyataan seperti ini. Ya, jadi saya bacakan Ibrani 11 misalnya. Ibrani 11 ayat 37. Mereka dilempari dengan batu, digergaji, dibunuh dengan pedang. Nah, jadi tradisi mengatakan Yesaya itu diletakkan, kan pohon yang tua itu kadang-kadang bisa ada lubangnya. Yesaya diletakkan di dalam pohon itu, dan kemudian dengan pohon-pohon dengan dia di dalam digergaji, saudara. Ya, jadi sekali lagi itu adalah tradisi. Jadi ini yang pelayanan 50 tahun tidak ada hasil, dan kemudian malahan mati seperti itu. Dan mungkin kita bertanya ya, kalau memang Tuhan mau membuat seperti itu, kenapa kemudian mengirim nabinya? Tapi ingat saudara, Paulus juga mengatakan firman Tuhan berkuasa. Berkuasa artinya apa? Berkuasa berarti pasti ada hasilnya, bukan berarti hasilnya pasti negatif. Tapi berarti pasti ada pengaruhnya, saudara, dan itu berarti firman itu kalau tidak melembutkan akan mengeraskan. Kan itu hati-hati ya, kita yang setiap minggu berapa kali mendengar firman. Kalau firman itu tidak kemudian kita mengerti dan kita terapkan, firman itu akan mengeraskan kita, saudara. Kan itu kadang-kadang kita melihat ya, sudah jadi orang Kristen sudah puluhan tahun, bukan saja hidupnya lebih baik, malahan kok tambah lama ya tambah keras hatinya, ya tambah lama tambah tidak benar sikapnya. Hati-hati, bisa-bisa firman itu bukannya melembutkan tetapi mengeraskan.
Jadi kenapa Tuhan memberikan seperti itu? Salah satunya adalah supaya nanti Tuhan akan menghukum umatnya dengan berat. Karena ingat prinsip Tuhan ya, semakin besar anugerah yang diberikan, semakin berat atau semakin tinggi tuntutan Tuhan, dan tentu saja semakin berat nanti hukuman yang akan diberikan. Tapi juga kenapa Tuhan mengirim, karena betul umat itu tidak akan percaya secara mayoritas, tapi ada di dalam nabi-nabi apa yang disebut yang sisa, the remnant. Umat, segelintir umat yang setia kepada Tuhan, dan tentu saja mereka membutuhkan firman itu ya, sehingga kita bisa bayangkan ya, untuk umat yang segelintir itu Tuhan itu sampai mengirim nabinya melayani di masa-masa yang begitu sulit tersebut. Nah, next, yang juga sebenarnya mengerikan Bapak Ibu ya, Tuhan Yesus mengutip Yesaya. Tuhan Yesus banyak memberikan dalam perumpamaan. Kenapa Tuhan Yesus memberikan dalam perumpamaan? Kita yang bisa mengerti perumpamaan itu kemudian berpikir Tuhan Yesus memberikan dalam perumpamaan supaya lebih mudah dimengerti. Tapi ingat saudara, Injil itu baru dituliskan puluhan tahun, mungkin 30-an tahun setelah atau lebih setelah Yesus mati. Berarti generasi Yesus tidak bisa membaca Injil seperti yang kita baca. Kita bisa mengerti karena sekalian sudah diberitahukan artinya. Sedangkan pada waktu Yesus mengajar, artinya tidak Yesus berikan pada kerumunan. Arti dari perumpamaan hanya Yesus berikan kepada siapa? Kepada para murid. Jadi kita itu sekarang bisa membaca apa yang sudah dikatakan kepada para murid, tapi generasi Yesus tidak. Karena itu coba kita melihat kenapa Yesus memberikan dalam perumpamaan. Saya bacakan Matius 13 dari ayat 10. Kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu, yaitu kepada para murid, diberikan karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Sebab siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil darinya. Inilah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, sekalipun melihat mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi terhadap mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan sungguh-sungguh mendengar tetapi tidak mengerti, kamu akan sungguh-sungguh melihat tetapi tidak memahami, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Karena itu saudara jangan heran, zaman Tuhan Yesus orang Yahudi hanya sedikit sekali yang percaya. Para pemimpin Yahudi terutama tidak percaya. Orang-orang Yahudi itu banyak yang tidak percaya. Harusnya yang banyak percaya adalah mungkin yang di Galilea terutama ya. Itu pun juga tidak banyak saudara ya. Karena pelayanan Tuhan Yesus terutama adalah di Galilea. Kita bisa melihat bukan para pemimpin Yahudi bukan saja tidak percaya, mereka itu memusuhi dan mau membunuh Yesus. Dan ingat, yang mau menyalibkan Yesus adalah umat Allah sendiri. Pilatus saja mencoba untuk melepaskan Yesus, yang mau menyalibkan Yesus adalah umat Allah sendiri. Jadi rupanya penghakiman Tuhan itu tidak hanya terjadi pada zaman Yesaya, tetapi juga pada zaman Tuhan Yesus. Kenapa begitu? Next kita melihat. Saudara, Allah yang kudus adalah Allah yang anugerahnya tidak boleh diremehkan. Betul, anugerah itu diberikan dengan cuma-cuma, bukan karena anugerah itu murah, tapi karena Tuhan mengerti kita tidak bisa melakukannya. Karena itu terpaksa memberikan anugerah secara cuma-cuma. Karena kalau tanpa anugerah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ingat, kita semua lahir dengan kerohanian yang mati. Tapi ketika Allah memberikan anugerah, terus memberikan anugerah, dan umat tetap memberontak dan tidak bertobat, ada waktunya ketika pintu pertobatan sudah ditutup.
Dan itu terjadi pada zaman Yesaya, itu terjadi pada zaman Tuhan Yesus. Dan ingat ya, saya selalu menekankan umat Allah itu termasuk orang Kristen itu tidak semuanya memiliki iman yang sejati. Nah, kepada mereka yang tidak memiliki iman yang sejati, nah itulah yang sering terjadi, pintu pertobatan sudah Tuhan tutup. Contoh di dalam yang sangat jelas misalnya 1 Samuel 2 ayat 25 ketika kita berbicara tentang anak-anak Imam Eli, ya, dikatakan mereka adalah orang-orang dursila yang tidak mengenal Allah. Berarti walaupun mereka imam, mereka tidak mengenal Allah, mereka tidak sungguh-sungguh percaya. Mereka melakukan banyak dosa dan Imam Eli kemudian menegur. Bukannya Imam Eli tidak menegur, cuman sayangnya ketika anak-anaknya tidak bertobat, dia tidak menghukum mereka. Dan ini yang kita baca 1 Samuel 2 ayat 25. Jika seseorang berdosa terhadap yang lain, Allah dapat menengahi. Jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapa yang dapat menjadi penengah baginya? Ya, ini adalah teguran yang sangat masuk akal. Tetapi perhatikan, mereka tidak mendengarkan perkataan ayah mereka sebab Tuhan berkehendak menewaskan mereka. Saudara lihat nggak? Kedua anak Imam Eli tidak mendengarkan perkataan ayah mereka sebab apa? Sebab Tuhan berkehendak menewaskan mereka. Berarti pintu pertobatan sudah Tuhan tutup untuk kedua anak itu. Karena Tuhan sudah memutuskan untuk menewaskan mereka. Karena itu apapun yang dikatakan Imam Eli sudah tidak mungkin mereka dengar. Nah, dalam hal ini adalah bahasa yang menekankan Tuhan sebagai first cause dalam arti sebenarnya bukannya Tuhan salah. Karena apa, saudara? Manusia yang kerohanian mati tidak mungkin bisa bertobat kecuali Allah memberikan anugerah. Jadi artinya Tuhan tidak lagi memberi anugerah. Dan kalau Tuhan tidak memberi anugerah, tentu saja manusia tidak dapat bertobat. Kemudian saya teruskan membaca dari Yesaya 6 ayat 11. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota menjadi puing tanpa penduduk, rumah-rumah tanpa penghuni, tanah terlantar dan sunyi sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga di dalam negeri banyak tanah yang ditinggalkan. Jika di sana masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka akan dilahap api sekali lagi seperti pohon tarbantin dan pohon besar lainnya yang ketika ditebang hanya tersisa tunggulnya. Tunggul itu menjadi benih yang kudus. Nah, di sini kita melihat Allah yang berterus terang. Ya, Yesaya bertanya, maksudnya berapa lama Tuhan mereka akan mengeraskan hatinya? Dan kata Tuhan, sampai kota-kota menjadi puing tanpa penduduk. Sampai mereka dibuang, saudara. Dan itu melampaui pelayanan Yesaya. Karena Yesaya itu melayani di tahun 700-an sampai 690. Mereka itu dibuang 100-an tahun kemudian, saudara. Jelas sesudah pelayanan Yesaya. Berarti di dalam pelayanan Yesaya tidak akan melihat banyak pertobatan. Ada, ingat ya, yang sisa segelintir itu. Tapi di sini kita melihat Allah yang berterus terang, ya. Walaupun di satu pihak saya bayangkan kalau saya jadi Yesaya ya, ketika mempersiapkan khotbah, saudara, semangat gak ya tahu kalau umat itu tidak mau mendengar gitu loh. Ya, tetapi mungkin Yesaya mengerti ada yang sisa dan itu yang akan memotivasikan dia bersemangat ya, sehingga dia tetap melayani dengan setia. Tetapi juga dengan demikian Yesaya tidak usah kecil hati jika buah pelayanannya tidak akan terlihat. Dia tidak usah kemudian mengatakan, oh pasti karena khotbahku tidak benar, atau Tuhan tidak melihat pelayananku sungguh-sungguh, karena itu kenapa tidak banyak yang bertobat. Jadi ada baiknya Allah yang berterus terang ya, walaupun sekali lagi ini membuat mungkin sulit untuk bersemangat saudara ya, ketika tahu bahwa hasilnya akan begitu minimnya. Tapi next kita melihat Allah yang kudus setia pada janjinya, dan karenanya umatnya tidak akan ditinggalkan. Nah, ini adalah penghakiman tapi di bagian terakhir, satu kalimat terakhir di dalam ayat 13, tunggul itu menjadi benih yang kudus. Ya. Jadi Allah yang kudus setia pada janjinya dan karenanya umatnya tidak akan ditinggalkan.
Setelah penghakiman akan ada pemulihan. Karena setelah pohon ditebang tinggal tunggulnya. Tunggul itu berarti pohon itu yang ditebang mungkin tinggal sebagian dari ya sisa batangnya, itu yang disebut tunggul. Setelah penghakiman ada pemulihan. Tunggul itu menjadi benih yang kudus, saudara. Ya, nanti akan muncul umat Tuhan ya yang setia. Nah, next kita melihat kesimpulan kalau begitu apa yang bisa kita pelajari di dalam bagian ini. Pertama-tama, saudara, kekudusan adalah karakter utama Allah. Kan itu kita tidak boleh lupa loh, saudara ya, Bapak Ibu sekalian. Allah kita terutama adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus berarti ia berbeda dengan yang lain dan tidak mungkin kita manusia terbatas dapat mengerti Allah sepenuhnya. Karena itu Allah berkata, rancanganku bukan rancanganmu. Jadi jangan heran kalau banyak hal yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa mengerti. Contoh yang terdekat, yang global adalah pandemi. Betul nggak? Siapa yang menyangka pandemi itu sampai 3 tahun lebih? Siapa yang menyangka seperti itu? Sekarang pun ya secara global keadaan ya dunia itu tidak baik-baik saja, bukan ya, dan kita tidak mengerti kenapa Allah mengizinkan hal-hal itu terjadi. Mereka orang-orang percaya yang ada di Rusia, Ukraina, misalnya di tempat-tempat yang berperang, di tempat-tempat orang Kristen kemudian dianiaya, juga pasti mengerti dengan lebih jelas betapa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Ya, karena itu jangan heran. Ya, ingat, kudus itu berarti melampaui, penuh misteri, ya. Jadi dalam hal itu tidak mengherankan. Next. Nah, Allah yang kudus dengan dunia yang sudah jatuh dalam dosa berarti bahwa kita bisa menduga pelayanan kita tidak mungkin merupakan pelayanan yang mudah. Karena itu tema kita hari ini adalah diutus untuk pelayanan yang sulit. Saudara, jangan heran kalau pelayanan kita tidak mungkin mudah. Ya, jadi kita harus mengerti bahwa apapun yang Tuhan tugaskan, dan pelayanan, ingat ya, bukan soal kalau kita berbicara tentang pelayanan di gereja, tapi kerja itu juga adalah ibadah. Ingat ya, kerja itu harus kita lihat juga sebagai ibadah kita. Karena itu tidak mungkin merupakan pelayanan yang mudah. Jadi termasuk bagaimana kita bekerja, mencari nafkah, termasuk bagaimana kita membesarkan atau membina keluarga, itu tidak pernah merupakan yang mudah. Ya, karena apa? Karena ada konflik antara Allah yang kudus dengan dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita sebagai orang percaya pun tahu kita masih sering jatuh dalam dosa, kita hidup di tengah-tengah manusia berdosa, mana mungkin kehidupan ini bisa mudah, saudara. Ya, keadaan Yesus berkata, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Karena itu ya, sekali lagi jangan heran. Kehidupan, pelayanan, pekerjaan kita di dunia ini tidak mungkin tanpa kesulitan. Next, yang terakhir, sesudah itu kita akan masuk tanya jawab ya. Namun sesulit apapun pelayanan dan pekerjaan yang Allah berikan, kita seharusnya meresponnya dengan ketaatan dan berkata seperti Yesaya ya. Ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah aku. Oke, kemudian saya berikan kesempatan untuk boleh bertanya. Baik, terima kasih Ibu Ina pengupasan dari Yesaya pasal 6. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dari rekan-rekan. Apabila ada yang ingin bertanya mengenai apa yang dibahas tadi, bisa silahkan raise hand atau bisa menulisnya di dalam chat room ya.